Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 dari 96 sampai 98? Hari ini mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, walaupun mungkin ada beberapa yang kurang sehat. Semoga segera diberi kesehatan atau kesembuhan lagi ya. Oke, untuk hari ini di pembelajaran hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan untuk materi yang sudah Ibu share minggu lalu dalam bentuk video YouTube, yaitu kita masih berbicara tentang teks laporan percobaan ya. Jadi di materi ketiga ini kita masuk ke materi telaah struktur dan kebahasaan. Oke, kita buka dulu ya materinya ya. Di sini Ibu berusaha menjelaskan dan mudah-mudahan kalian ada sedikit pemahaman. Oke. Telaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, jadi di materi yang ketiga ini ada dua pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang struktur teks laporan percobaan, yang kedua tentang kebahasaan teks laporan percobaan atau kaidah kebahasaannya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama struktur. Oke. Di sini silahkan sambil dibuka contohnya di halaman 17 ya. Halaman 17. Oke. Di sini Ibu sambil Ibu jelaskan di buku tulis ya. Oke. Materi pertama, struktur teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, kemarin Ibu suruh rangkum yang dari YouTube ya. Ibu juga sudah bikin rangkumannya. Yang pertama, di sini kemarin dalam video tersebut tertera struktur dalam teks laporan percobaan. Struktur itu bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah laporan percobaan. Jadi nggak boleh nggak ada nih. Yang pertama ada judul. Nah, judul itu yang mana? Nah, kalau dalam teks yang ada di halaman 17, judul itu yang ini. Nih ya, ini struktur pertama yang tertuliskan laporan praktikum jaringan Silem Safira Nur Fadila dan kawan-kawan SMPN 1 Dolopo Madiun. Ini judul. Ya, judul. Nah, terus yang kedua itu harus ada tujuan. Nah, jadi untuk apa laporan tersebut dibuat itu harus tertera dalam laporannya. Di sini yang ada nomor satunya, yang ini ya, tujuan. Sini isinya untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Nah, ini tujuannya di sini untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Nah, nanti kalau kalian bikin teks laporan, untuk apa laporan itu dibuat? Nah, jadi harus dimasukkan ke sini. Lalu yang ketiga ada bahan dan alat ya. Kalau di buku paket ini ada tambahan kajian teori. Nah, sebenarnya ini untuk laporan yang sifatnya resmi ya, resmi banget nih harus ada kajian teori. Tapi dalam video kemarin itu ditiadakan karena mengacunya pada laporan yang tidak terlalu resmi. Kalau laporan kalian bersifat resmi yang bersifatnya penelitian, ini harus ada kajian teori. Kajian teori ini isinya dari mana sih materi yang kalian dapatkan. Misalnya teorinya nggak boleh mengarang, jadi harus ada dalam penjelasan di buku. Nah, sini ada isinya pengertian silem. Nah, ini kan nggak boleh ngarang nih, jadi harus diambil dari sumber yang terpercaya. Itu dikutip bisa dari internet, bisa dari buku, berapa diambil di sini. Yang wajib ada itu ada yang kemarin di video ada bahan dan alat, atau alat dan bahan sama aja ya. Nah, bahan dan alat yang kalian di sini juga ada nih, dia tertera pada nomor 3, alat dan bahan. Jadi apa saja yang kalian gunakan untuk melakukan percobaan tersebut? Nah, jadi ada di sini laporannya praktikum. Nah, jadi sifatnya resmi, yang ada kajian teori. Alat dan bahannya juga mungkin berhubungan dengan alat-alat lab ya. Nah, bisa juga laporan percobaan itu dibuat untuk membuat makanan. Nah, bisa tuh
Jadi dia hampir mirip dengan teks prosedur di kelas 7 atau dalam bahasa Inggris prosedur teks, yang berisi langkah-langkah, alat dan bahan. Nanti ada sedikit perbedaan antara teks laporan percobaan dan teks prosedur. Nah, di sini alat dan bahan isinya apa? Tadi alat-alat yang kalian butuhkan, yang kalian gunakan untuk melakukan sebuah percobaan. Nah, ada langkah-langkah tuh, sama kan dengan teks prosedur. Ada langkah-langkah yang kalian lakukan dalam melakukan sebuah percobaan. Jadi langkah-langkahnya apa saja? Nah, kalau di buku paket halaman 18 ini isinya ada prosedur atau cara kerja. Nah, dari mulai A ngapain, B, C dan seterusnya itu ngapain aja harus ada dalam teks ini.